Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bertemu meskipun tidak langsung bisa bertatap muka, tapi insya Allah ini sudah mewakili untuk kita saling menyapa dan saling tetap bisa melakukan pembelajaran. Kali ini tetap Ustadz akan menyampaikan lanjutan dari pembahasan Sulam Taufik. Kalau kemarin kita belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudu dan cara beristinja dan baik. Selanjutnya Ustaz akan sampaikan sesuai dengan urutan yang ada dalam kitab Sulam Taufik. Tapi sebelum kita membahas itu semua, anak-anak, mari kita baca Al-Fatihah kepada Rasulullah dan kepada yang mengarang kitab atau yang menulis kitab Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله عليه هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر ونفعني به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yujibul ghusla wa furudihi. Wa min syurutis salati at-taharatu an hadathil akbar wa huwa al-ghuslu. والذي يجيبه خمسة أشياء: خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة. وفروض الغسل اثنان: نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثفا. فصل فيما يجب الغسل وفروضه. Bab yang menjelaskan tentang wajib mandi besar dan rukunnya. Jadi kalau fardu sini berarti rukun. Rukun tentang mandi besar. Wa min syurutis sholati, termasuk syarat sholat adalah suci at-taharatul hadatsil akbari, suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Jadi hadas itu ada dua, Nana. Ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu karena kita buang air kecil, karena kita buang air besar, karena kita keluarkan angin gitu ya, itu bagian dari hadas kecil. Kita pegang perempuan selain mahram kita, itu hadas kecil. Tertidur itu yang membatalkan wudhu, itu bagian hadas kecil. Nah sekarang apa hadas besar itu? Wa huwa al-ghuslu. Jadi kalau kita ingin suci dari hadas besar, maka kita harus mandi. Ya. Mandi. Kalau memang tidak ada air, maka pengganti dari wudhu dan mandi itu adalah tayamum. Wa tayammumu in ajaza anhu. Dan boleh tayamum kalau memang kita tidak diperbolehkan mandi. Nggak boleh mandi itu mungkin karena sakit atau memang nggak ada air, itu memang kita nggak bisa mandi. Makanya kemudian solusinya adalah tayamum. Nanti di belakang kita akan bahas tentang tayamum. Walladzi yujibuhu khamsatu asya, dan hal yang mewajibkan mandi itu ada 5. Yang pertama khurujul mani, keluarnya manis. Mani itu air sperma. Jadi teman-teman yang laki-laki ini kalau pernah mimpi basah, maka dia harus mandi besar, keramas gitu ya. Mandi besar, keramas. Ini kalau sudah pernah mimpi basah. Wal jima'u, jima ini hubungan suami istri. Ya, wal haidu, haid ini teman-teman yang putri, yang perempuan-perempuan ini, dia yang sudah pernah haid, maka kalau sudah suci haidnya harus mandi besar. Wan nifasu, nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan.
Sekali lagi, nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi kalau ibu-ibu kita yang habis melahirkan itu pasti nifas. Dan ketika keluar darah nifas, maka kalau sudah suci harus mandi besar, keramas tadi itu. Wal wiladatu, dan melahirkan. Habis melahirkan, ibu-ibu kita habis melahirkan, maka harus mandi besar. Wa furudul ghusli isnani, dan rukun mandi itu ada 2, ya. Rukun mandi ada 2. Yang pertama, niyatul raf'il hadatsil akbari, niat menghilangkan hadas besar, au nahwuha, atau yang lainnya. Wa ta'mimul jami'il badani, dan meratakan air ke seluruh badan, basyaron wa sya'ron wa in kathufa, baik meratakan pada seluruh badan, baik itu kulit maupun bulu-bulu yang ada di kulit, meskipun bulu-bulu itu maupun tebal maupun tipis tetap harus diratakan airnya. Jadi itu rukun mandi. Jadi pertama niat, yang kedua meratakan air pada seluruh tubuh. Jadi kalau kita mandi, ini rukunnya anak-anak ya, ini rukunnya. Sunnahnya seperti apa? Sunnahnya kita berwudu dulu, ya. Selesai berwudu, baru kita mandi besar. Nah, dalam mandi besar itu, keramas itu ada aturannya, ada sunnahnya. Yang pertama, kita ratakan ini, ya. Kita ratakan air, kita tuangkan air ke kepala kita, ya, 3 kali. Selesai 3 kali, baru tuangkan air ke anggota sebelah kanan kita 3 kali. Ini minta tolong teman-teman yang putri, diperhatikan, karena di antara kalian pasti sudah ada yang haid. Jadi cara mandi besarnya begitu. Kepala dulu 3 kali, baru yang anggota bagian kanan 3 kali, setelah itu anggota bagian kiri 3 kali. Selesai. Nah, itu sunnahnya. Tapi kalau rukunnya 2 tadi itu. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi seperti itu, ya. Selanjutnya, faslun fi syurit taharati wa arkanit tayammum. Bab menjelaskan tentang syarat bersuci dan rukun-rukun tayammum. Apa syarat bersuci itu? Apa saja? Syurutut taharah, syarat bersuci al-islamu, orang Islam. Tamyizu, tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu anak yang sudah mengetahui perbuatan baik dan perbuatan jelek. Ini tamyiz. Wa adamul man'i min wusul ilal maghsul. Ya, ini tidak ada perkara yang mencegah sampainya air pada yang dibasuh. Jadi tidak ada sesuatu yang mencegah air itu masuk kepada tubuh badan kita. Jadi kalau ada cat air yang nempel di tubuh kita, itu dihilangkan dulu, karena itu akan tidak menyebabkan air nggak bisa masuk, ya, menyebabkan air nggak bisa masuk. Atau selain cat yang mungkin ada benda cair yang membuat air yang disiramkan ke tubuh itu nggak bisa nempel ke kulit kita. Wasayalanu, dan air itu mengalir, usahakan airnya mengalir. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran, dan air yang dipakai itu air yang suci, ya. Airnya harus suci, mensucikan. Airnya harus suci, mensucikan. Bi alla yuslab ismuhu bi mukhalatatin tahirin yastaghnil anhu yastaghnil ma'u anhu. Air yang suci mensucikan itu, anak-anak perhatikan, mensucikan dalam arti tidak merusak nama air karena bercampur dengan benda yang suci yang tidak diperlukan oleh air. Artinya begini, suci mensucikan itu, air ini nggak tercampur dengan apapun, gitu loh. Artinya begitu, air itu nggak tercampur dengan apapun yang membuat keberadaan air itu berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Nah, kalau seperti itu, maka air ini tidak disebut dengan air yang suci mensucikan.
Lanjutnya, wa allai taghayyara binajisin walau taghayyuran yasiran, dan hendaknya air itu tidak menjadi atau tidak berubah menjadi air yang najis meskipun perubahannya sedikit. Ya, ini meskipun air tidak boleh berubah karena bercampur najis walaupun berubahnya sedikit. Ini seperti yang Ustadz sudah sampaikan tadi. Jadi jangan sampai air yang kita gunakan itu berubah ya, dari baunya, dari rasanya, ya itu jangan sampai berubah. Dari warnanya, kalau berubah berarti air itu menjadi najis. Apalagi memang sudah tercampur dengan barang najis, ya maka menjadi najis. Wa in kanal ma'unul qulatain, kalau memang air itu kurang 2 kula. Nanti Ustaz jelaskan 2 kula kayak apa. Zida bi alla yulaqi najasun ghairu ma'fuun anhu. Jadi kalau memang malah ditambah ini. Apabila air kurang dari 2 kulah maka ini ditambah. 2 syarat lain supaya air dapat menyucikan adalah tidak bertemu najis yang tidak dimaafkan dan belum dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Jadi begini, air yang digunakan itu bukan air yang dibuat mandi, itu bukan air yang sudah pernah digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas yang lainnya. Nah, gitu. Kenapa? Airnya bisa berubah ya karena kurang dari 2 kolah. Gitu ya. Lam yajidil ma. Kalau memang tidak mempunyai tidak ada air, au kana yadurhul ma'u tayammama. Kalau memang tidak ada air atau ada air tapi berbahaya kalau menggunakan air, maka harus tayamum. Ba'da dukhul waktu. Tayamumnya harus setelah masuknya waktu sholat maksudnya. Wa zawalin najasah, dan harus meninggalkan najis syaratnya lagi, ya. Wa ma'rifatul qiblah, syaratnya juga harus mengetahui arah kiblat. Ini tayamum. Dihilangkan najisnya dulu, kemudian mengetahui arah kiblat, biturabin, menggunakan debu. Khalisin tahurin lahu gubarun. Jadi pokoknya debu lah ya. Tayamum itu menggunakan debu, bukan menggunakan pasir. Beda debu dengan pasir. Fi wajhi wal yadaini. Kemudian kalau memang sudah ada debu, maka cara pelaksanaanlah diusap wajah dan kedua tangan. Yurattibuhuma bidarbataini. Kemudian dengan 2 kali pukulan, biniyat istibahati fardhis sholati, dengan niat untuk meringankan melakukan sholat fardu ma'an naqli wa mashil awal wajhi, dan niatnya itu bersamaan dengan memindahkan debu, ya, kemudian diusapkan ke wajah. Ini syarat-syarat tayamum. Oke. Untuk lebih jelasnya ringkasnya ini. Nah, ini ringkasnya. Jadi rukun mandi itu, ya maaf, kita membahas tentang rukun mandi tadi Ustadz jelaskan. Nah, mohon maaf. Nah, sudah. Ini tentang rukun mandi. Hal-hal yang mengharuskan kita mandi ada 5. Keluar mani, sperma, jima, hubungan suami istri, haid, nifas, melahirkan. Rukun mandi ada 2, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi harus rata semuanya, gitu ya. Harus rata semuanya. Nah, dan sampai enggak rata. Kemudian anak-anak, nah ini syarat bersuci. Yang pertama Islam, tamyiz, bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. 3, tidak ada penghalang masuknya air ke dalam kulit. Tadi sudah jelaskan, ya. Air harus mengalir, nggak boleh kemudian cuma diseko gitu aja ya, atau dilap tubuhnya dengan air, nggak. Tapi harus mengalir, menggunakan air yang suci mensucikan, ya. Air yang mencapai 2 kulah. Ukuran 2 kulah adalah tempat
yang panjang, lebar, dan tingginya mencapai 60 cm. Jadi panjangnya, lebarnya itu 60 cm. Ya, ini 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, maka nanti khawatir ada najis yang jatuh di situ meskipun sedikit, maka air itu nggak dianggap suci lagi, tapi air najis. Atau sudah 2 kula, tapi sudah pernah dibuat untuk bersuci. Mungkin dia berwudu, ada yang berwudu lebih dahulu. Nah ini karena sudah dipakai berwudu, maka yang asalnya 2 kula itu dia berkurang. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i diharuskan pakai air 2 kula, lebih malah bagus. Gitu ya, lebih malah bagus. Ustaz, gimana kalau airnya itu, ini di bak mandi ya Nana ya, di bak mandi. Gimana kalau air itu 2 kula sudah pernah ada yang pakai untuk berwudu, tapi bukan di bak mandi, tapi dia pakai keran atau pakai shower. Nah, nggak apa-apa kalau seperti itu. Yang penting air yang kita gunakan ini tidak terkena najis atau tidak dibuat untuk menghilangkan hadas terlebih dahulu. Artinya tidak dibuat untuk berwudu. Ada sebelum kita, ada orang lain yang menggunakan air itu untuk berwudu. Nah, tapi kalau pakai keran, pakai shower, berarti kan apa? Air itu masih aman dari najis, begitu ya. Selanjutnya nih anak-anak. Nah, sekarang nih, kalau tidak ada air, ya, atau ada air tapi bisa membahayakan keselamatan dirinya, maka harus bertayamum. Nah, jadi begini, semuanya ada orang sakit nih, kata dokternya bilang, Pak, Mas atau Ibu, Mbak, tolong jangan mandi dulu. Usahakan menghindari mandi dulu, karena kalau nanti mandi akan menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Maka kalau sudah ada pengumuman kayak begitu, ada instruksi begitu dokter, kita nggak boleh mandi. Harus tayamum. Padahal air banyak di rumah. Tapi karena ada larangan dari dokter, maka kita nggak boleh mandi. Harus tayamum. Wudunya harus tayamum. Mandi besaran juga diganti dengan tayamum. Nah, tayamum ini menggunakan debu. Kalau bertayamum harus sesudah masuk waktu sholat. Kalau kita mau sholat duhur, nggak boleh tayamumnya sebelum duhur. Tayamumnya harus setelah masuk waktu sholat. Setelah azan baru kita tayamum. Beda dengan berwudu anak-anak. Kalau berwudu kapanpun kita boleh. Tapi kalau tayamum harus ada ketentuan seperti ini. Ya, bertayamum harus sesudah masuk waktu sholat. Selanjutnya nih anak-anak, cara bertayamum. Jadi niat dan tata cara tayamum yang benar sebagai berikut. Siapkan tanah yang berdebu atau debu yang bersih. Ya. Kemudian menghadap kiblat. Kita mengucapkan Bismillah. Letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari tangan dirapatkan. Lalu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat. Jadi ketika kita mengusapkan debu yang ada di telapak tangan kita ini ke wajah, maka kita mengucapkan niat. Niatnya apa? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Tapi nggak usah diucapkan, ya seperti wudhu aja dalam hati. Nah, seperti itu. Nah, ini berbeda dengan wudhu. Dalam tayamum tidak disyaratkan untuk mengusapkan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Jadi intinya begini anak-anak, kalau ataupun debu itu nggak rata, itu nggak masalah, gitu ya. Yang penting kita berusaha untuk rata. Beda dengan orang ibu kita atau teman perempuan ya, yang teman-teman perempuan ini pakai bedak itu kan rata. Tapi beda dengan tayamum. Meskipun tidak rata seperti kita, teman perempuan kita pakai bedak, ya nggak ada masalah, gitu ya. Kemudian yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan serta cincin yang ada pada jari, jika ada dilepaskan sementara. Yang kelima,
menempelkan telapak tangan kiri pada punggung telapak tangan kanan, sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Nomor 6, dari situ usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam telapak tangan kanan, kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Nomor 7, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. 8, terakhir pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jarinya. Nah, jadi begini anak-anak. Coba tayamumnya kita telapak tangan kita taruh di tempat yang ada debunya, boleh ditiup, boleh di apa? Nah, diginikan, kemudian niat nawaitu tayammum al-istibahati sholati lillahi ta'ala, tapi dalam hati ya, kemudian diginikan, usap, seret, ini bagian tangan kanan mengusap bagian wajah kiri. Nah, kemudian ambil debu lagi, ditempelkan tangan kita di tempat yang ada debunya. Sekali lagi, boleh ditiup, boleh dibentur-benturkan begini. Kemudian tangan kanan ada di telapak tangan kiri bagian sini dalam. Jalan, begini kan, nah, sama, ini juga sama. Nah, selesai. Nah, ini gerakan kita melakukan tayamum. Selanjutnya, faslun fima yahrumu bil hadatsil asghari wa ghairihi. Bab menjelaskan yang haram karena hadas kecil dan hadas besar. Artinya apa saja yang dilarang bagi orang yang masih mempunyai hadas kecil atau yang hadas besar. Wa man intaqada wudu haruma alaih. Bagi orang yang batal wudunya, maka haram baginya hal berikut. As-salatu, at-tawafu, wa hamlul mushaf. Jadi orang yang batal wudu itu nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh bawa Al-Quran. Jadi tawaf itu sama dengan sholat. Cuman bedanya, artinya sama dengan sholat itu kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, gitu ya. Sambil tawaf nggak boleh. Ya. Cuman tawaf masih boleh kita berbicara. Tapi kalau sholat, kita nggak boleh apa-apa. Hampir mirip. Makanya kemudian tawaf bagian dari hal yang tidak boleh dilakukan kalau orang itu tidak mempunyai wudu, belum bersuci dari hadas kecil. Wa hamlul mushaf, dan bawa mushaf. Bukan hanya membawa, menyentuh pun memasuhu kita nggak boleh. Ya, kita nggak boleh. Illa lisobiyyi, kecuali anak kecil, lidirosati, yang tujuannya untuk belajar. Kalau anak kecil nggak apa-apa. Anak kecil tuh umur berapa Ustadz? Ya, anak kecil itu sebelum umur balik. Ya. Umur baliknya perempuan, Ustadz kemarin sampaikan kan umur 9 tahun paling cepat. Umur balik anak laki-laki kalau dia sudah pernah mimpi basah. Mimpi basah itu bisa jadi umur 12, mentok 15 lah gitu ya. Mentok 15. Nah, maka bagi anak kecil boleh menyentuh mushaf atau membawa mushaf. Wa 'alal junubi. Nah, ini yang tadi ini haram bagi orang yang belum bersuci dengan cara berwudu, apalah salat, tawaf, membawa mushaf, menyentuh mushaf. Ya, kecuali anak kecil. Wa 'alal junubi, bagi orang yang junub ini anak-anak bisa hadas besar ya. Hadas besar itu kan tadi Ustadz sudah jelaskan. Hadas besar itu ada keluar mani karena hubungan suami istri, karena haid, karena nifas, karena melahirkan. Ini hadas besar, gitu ya. Apa saja yang diharamkan dalam hadas besar? Yang pertama, membaca. Jelas, sholat nggak boleh, tawaf nggak boleh, membawa Al-Quran juga nggak boleh, nyentuh Al-Quran juga nggak boleh. Ya,
sama. Ditambah wa qiraatul Quran, baca Al-Quran. Wa mukthul masjidi, nggak boleh berdiam di masjid. Wa ini hadis besar, ya hadis besar. Wa al haidi, sama, ini juga haid. Wa nufasai, dan orang nifas, sama. Haid, orang haid nifas itu sama ketentuannya, nggak boleh sholat, ya, nggak boleh tawaf, nggak boleh membawa Al-Quran, nggak boleh menyentuh Al-Quran, ya, nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh menetap di masjid. Maksudnya menetap itu duduk-duduk di masjid, lay-lay di masjid. Ini bagi orang yang hadas besar nggak boleh. Termasuk orang haid juga, nifas juga nggak boleh. Ya. Wasomu qoblal inqita, dan berpuasa sebelum terputus puasanya. Ya. Ditambah puasa sebelum putus haidnya. Maksudnya, maaf, bukan putus puasanya, putus haidnya. Jadi begini, kalau ada teman perempuan yang puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan, kemudian saat puasa Ramadan jam 4 lebih 30 menit dia haid, maka harus selesai puasanya. Dia harus membatalkan puasanya karena sudah haid. Jadi seperti itu. Ya. Keluar darah haid, maghrib kurang 5 menit, maka tetap batal puasanya, harus dibatalkan. Nggak boleh lanjut, enggak, kurang 5 menit, kurang sedikit, aku tak terus saja, berarti ini sudah dianggap saya tetap masih berpuasa. Nggak bisa. Mau kurang 5 menit, mau kurang 3 menit, 2 menit, bahkan 1 menit pun, kalau memang waktu itu maghrib kurang 1 menit kita haid, ya tetap batal puasanya, nggak boleh dilanjutkan meskipun kurang 1 menit. Wa tamkinu zawji minal istimta'i bima baina surratiha wa rukbatiha. Dan kemudian untuk suami istri tidak boleh melakukan hubungan suami istri saat istri dalam keadaan haid atau nifas. Ya, haid atau nifas. Walau bihailin, walam sibilahain wa bila syahwatin. Meskipun pakai penghalang, ya tetap nggak boleh. Ya seperti itu. Ini larangan bagi orang yang masih ada hadas besar, gitu ya. Masih ada hadas besar. Nah, ini anak-anak. Nah, ini larangan orang yang berwudu. Maksudnya larangan orang yang dia tidak punya wudu, ya, sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, bawa Al-Quran, ya, ini nggak boleh. Kemudian larangan bagi orang yang junub, sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, kita suci maka tidak boleh sentuh atau dibawa kecuali dalam keadaan membawa Al-Quran, ya. Jadi menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, yang kelima membaca juga nggak boleh, duduk di masjid juga nggak boleh, ya. Nah, ini bagi orang haid nifas, sholat, puasa nggak boleh, tawaf juga nggak boleh, baca Al-Quran nggak boleh, ya, menyentuh Al-Quran juga nggak boleh, sama. Nah, ini beritikaf di masjid nggak boleh, masuk ke dalam masjid sekalipun hanya untuk sekali lewat nggak boleh juga, khawatir mengotori masjid. Cerai, orang haid juga nggak boleh diceraikan, orang nifas juga nggak boleh diceraikan. Kemudian melakukan hubungan suami istri, menikmati dengan membuka antara lutut dan pusar, artinya tanpa busana juga enggak. Artinya tetap melakukan hubungan suami istri bagi orang haid dan nifas dilarang, haram hukumnya. Nah, cukup anak-anak, semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat, ya. Semoga meskipun dalam keadaan seperti ini kita masih bisa melakukan pembelajaran, dan semoga musibah pandemi ini segera berlalu dan kalian bisa bersekolah lagi seperti dulu. Sekian.
Terima kasih, jazakumullah. Saya sampaikan, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.